Shalom. Ya, saya percaya semua baik, semua sehat, semua kuat dalam Tuhan. Semua bahagia, masalah ada, masalah banyak. Tapi bersyukur karena Tuhan masih ada. Ya, itu kabar baik untuk setiap kita. Dan karena Tuhan masih ada dan kuasanya itu tidak berubah, jadi kabar baiknya adalah kita akan selalu menang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Oke, mari saya mau sharing dari Yohanes 14 ayat yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini masih dalam konteks kenaikan Yesus ke sorga. Jadi saya mau sharing dari perikop ini yang ada hubungannya dengan Tuhan adalah hikmatku atau kebijaksanaan God. God is our wisdom. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang 4 kata Yesus begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, sudah di situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara yang kekasih, ketika saya baca kisah tentang kenaikan Yesus ke sorga, di Kisah Rasul 1 itu ada, kemudian juga ada sedikit di Injil Lukas pasal 24, kemudian di Yohanes pasal yang ke-14 ini, saya coba merenung, ya, apa maksud Tuhan ini naik ke sorga? Ada banyak sih, Anda sudah sering dengar khotbah pengajaran tentang kenaikan Yesus ke sorga. Tapi yang saya cuma bayangkan gini, saya menempatkan diri sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa ya. Punya 4 anak, punya 1 cucu. Lalu tadi Pak Gembala tanya cucunya udah berapa, saya bilang masih 1 ini ya. Jadi masih inden saudara ya. Masih diajukan proposal dari anak-anak, itu bukan bergantung saya, terserah mereka saudara ya. Ya, jadi saya cuma bayangkan gini, ketika kami menikah, saya dengan istri, maka kami merancangkan banyak hal untuk masa depan. Ya tentu bersama dengan Tuhan, antara lain punya anak berapa, kemudian kira-kira nanti mau sekolah di mana, kira-kira jurusan apa, itu biasa orang tua ya. Nanti sering waktu kan biasanya anak-anak kita serahkan ke anak-anak, passion mereka di mana ya, kerinduan mereka apa dan lain sebagainya ya. Lalu kita juga belajar untuk merancang. Nah itu bagian dari hikmat orang tua, kebijaksanaan orang tua untuk mengarahkan, mendidik, membina dan mengantarkan mereka ke masa depan. Bahkan sampai sekolah di mana, kuliah di mana, nanti kalau tinggal di mana. Banyak orang tua ya, apalagi orang tua Asia itu biasa ngerancang, beda sama bule. Bule kan ya terserah lu jatuh bangun kayak ya kaya atau miskin kayak dan sebagainya, terserah kamu ya masing-masing ya. Tapi kita bukan soal timurnya, Asianya atau Indonesianya, tetapi orang tua yang baik adalah merancang yang terbaik untuk anak-anaknya, menyiapkan maksud saya. Nah itulah yang Bapa Sorgawi lakukan untuk kita. Dia papa, kita anak ya. Maka dia merancang. Saya punya rekan ya, seorang bapak ya, dia panggil saya, Pak Vino, ini anak saya yang pertama menikah, nanti tolong dilayani ya. Lalu dia bilang, saya mau tunjukkan dulu rumahnya. Jadi bayangkan saudara, mereka ya suami istri sudah merancang untuk ke-4 anak mereka, cewek semua 4 anak. Nah dia punya hobi, itu ngoleksi mobil kayak yang mobil kecil, Hot Wheel. Dan itu sampai hunting ke seluruh dunia, setiap ada yang baru. Saya bilang, Pak, ya sorry Pak ya, satu waktu nanti, gak ada. Sopo sing nerus no ini? Perusahaan ini ya, koleksi ini. Bilang, ya aku juga bingung, paling cucu, anakku semua cewek. Oh gitu ya. Saudara, lalu dia antarkan diajak saya dengan istri untuk pergi ke satu perumahan. Kemudian saya lihat ada 4 rumah. Saya bilang, wah ini kok sama semua? Iya, ini kami siapkan untuk anak-anak kami. Terserah mereka
terima, suka apa enggak, kami siapkan untuk mereka. Wow, sedemikian tuh. Memang kalau nggak salah sih cuma 2 ya yang akhirnya ngisi di situ. Yang 2 kayaknya dijual lagi gitu loh saudara ya. Ya, yang penting ya suka apa enggak. Pokoknya kami preparing untuk mereka semua. Jadi saya pikir orang tua memang merancang. Ya, saudara, apa yang dilakukan oleh gembala, keluarga gembala, oleh hamba Tuhan di sini dan gereja di sini untuk satu tempat ibadah permanen. Ada kan? Di mana tuh? Gading loh Pak. Ya, itu wah. Ya, ayo sama-sama yuk. Jangan cuma nanti masuk sana, wenae. Indah yuk. Wapi yuk. Jangan cuma gitu, ayo sama-sama yuk kita terlibat di sana. Karena gembala ya merancang menyiapkan untuk anak-anaknya, untuk domba-domba. Ya, Tuhan merancang rumahnya untuk dipakai, untuk berkembang, jiwa-jiwa dimenangkan, dimuridkan, digembalakan, dilayani. Ya, yang terbaik untuk masa depan. Demikian dengan Yesus. Makanya dia naik ke sorga setelah pelayanannya yang demikian singkat itu selesai. 3,5 tahun loh. Ya, nah rupanya ada yang tanya, loh Pak, tapi kok nggak langsung balik ay? Mari bangkit tuh, langsung naik ke atas. Oh, kenapa harus 40 hari? Jadi rupanya saudara, selama 40 hari ya sebelum Yesus naik ke sorga, dia pergi ke beberapa tempat. Dia pergi ke beberapa tempat yang pernah khususnya dia layani, kemudian berjumpa dengan beberapa orang yang juga pernah dia layani, dia injili, dia panggil, lalu membuktikan kepada mereka he is alive. Dia hidup. Ya, dan setelah itu dia naik ke atas. Dia udah yakinkan mereka, ya mereka sudah mantap. Salah satunya kan Thomas, ya kita nggak bisa nyalin Thomas karena kita bisa juga bersikap yang sama. Ketika teman-teman bilang, ya sudah bangkit loh, ya kita bisa bersikap mengosok sih, ya karena mungkin selama ini kan pemikiran kita adalah orang kalau sudah mati selesai, titik, dikubur nggak akan hidup lagi, ya. Tapi ketika murid-murid cerita ke Thomas nggak percaya, kita nggak bisa ngejudge, nggak bisa nyalakan Thomas, ya karena kita bisa bersikap yang sama. Nah, Yesus tuh naik dari sebuah tempat yang bernama Mount of Olive atau Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ada di distrik atau area timur Yerusalem. Jadi kota tua Yerusalem yang sekarang. Itu ada chapel, ya ada gereja kecil yang namanya Church of the Holy Ascension. Ya, jadi itu gereja kenaikan yang kudus gitu dari Yesus. Nah, ke tempat atau lokasi Yesus naik ke sorga itu adalah Bukit Zaitun dengan panjang bukit, ada dua bukit besar dan 1 bukit kecil. Panjangnya 2 kilometer. Dan chapel atau gereja kecil itu dibangun oleh Queen Helena. Helena ini adalah mama atau ibu dari Kaisar Roma yang bernama Konstantin. Dari dialah Konstantin ini mendirikan sebuah kota yang bernama Konstantinopel yang ada di utara Ankara ya, di utara Kapadokia, di utara Turki. Ya, di seberang Turki kan ada 2, di bagian Asia Barat dan di Eropa Tenggara. Ya, dia bangun kota itu dan ketika Muslim ekspansi ke sana, maka kota itu berubah jadi Istanbul yang kita kenal saat ini. Nah, ada program, ada misi ternyata dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ada 2 yang mau saya sharing pada saudara. Nah, ini adalah part of his project. Ini adalah bagian dari proyeknya. Ini adalah bagian dari programnya. Karena dia adalah God, ya, Allah yang memiliki kebijaksanaan, Allah yang punya segala hikmat, maka dia sudah merancang untuk saudara yang tepat, sasaran yang terbaik untuk kita bisa menjalani atau masuk dalam proyek ini. Ada 2 program, ya, ada 2 proses. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang kedua dari kenaikan Yesus. Kita belajar 2 hal ya. Coba lihat ayat yang kedua, di rumah Bapakku, ini kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. Yang pertama adalah program atau proyek penempatan. Penempatan. Ya, jadi dia naik ke sorga karena dia sudah punya proyek untuk satu waktu nanti ngangkut kita semua, ngangkat kita semua, ajak kita semua, bawa kita semua untuk ditempatkan di sana. Di mana? Di rumah Bapakku. Dan kita diberi informasi, di rumah Bapakku there are many rooms in my father's house. Big house with many rooms. Rumah besar dengan banyak ruangan. Nah, rupanya banyak orang Kristen yang salah selama ini. Ada yang bilang, oh sudah Tuhan panggil. Oh ya, rumahnya wis jadi. Loh, maksudnya? Loh berarti rumahnya di sorga wis jadi. Loh, situ pikir ini perumahan. Kredit, real estate gitu ya. Loh, ya apa sih? Ya, sudah jadi. Ini rumah Bapak. One big house, satu rumah gede, besar. Itu huge, saudara nggak bisa bilang kayak apa besarnya. IKN kalah, ya. New York kalah, Tokyo kalah. Besarnya. Kalau kata Alkitab, jangankan yang kota-kota atau yang saya sebut, bumi aja kalah besar. Bayangkan sebesar apa rumah itu, with many rooms, dengan banyak ruangan. Nanti ada ruangan khusus Pak Gembala, ruangan khusus saya. Dan semua sama, jangan, loh dia kok ada TV, ya 1000 channel, aku kok cuma 900 channel, lalu cemburu di sorga, nggak ada itu. Ya, jadi semua sama, ya saudara ya, itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Sorga itu indah loh. Ada yang tanya sama saya, Pak terus kita di sorga ngapain? Saya dengar katanya ada pendeta bilang nanti kita nyembah di sana. Iya nyembah, tapi itu part of, itu hanya bagian dari kegiatan kita kalau bisa saya sebut ketika di sorga. Karena kalau kerjanya cuma nyembah tok, ya sorry boring. Ya loh, ya gersang, kering, tandus jadinya intinya ya walaupun itu sorga. Jadi sebenarnya sorga itu adalah kehidupan yang Anda lihat bumi dan segala keindahan itu miniaturnya. Kecilnya, Anda bisa lihat, wah indah ya. Tapi rumah kita bukan di sini. Goal kita, tujuan kita bukan di sini. Katanya orang banyak cuma mampir ngombe tok. Cuma mampir minum di sini. Sebentar tok, rest area, setelah itu rest forever. Ya, artinya ya lulus dari bumi, ini masuk ke mana? Sorga kah atau neraka kah? Banyak tempat tinggal, artinya tersedia cukup tempat, tidak kurang. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini? Gini loh Pak, Bu, pemahamannya seperti ini. Karena iman kita kepadanya, karena kita beriman kepadanya, percaya kepada Yesus. Kita ditolak, kita dikucilkan, kita dimusuhi, kita dijauhi, kita intimidasi, kita didiskriminasi. Karena memang dunia ini bukan tempat tujuan kita, Pak, Bu. Sini bukan rumah kita, bukan. Kita nggak cari musuh, tapi kita dipanggil memang antara lain kata Alkitab untuk menderita baginya. Jadi Anda harus bangun komunitas keluarga. Ini bagus loh. Keluarga Allah blessing. Jadi ini one big family. Ya, kita sudah mulai dari sini belajar untuk ke sono sama-sama. Nanti akan ketemu keluarga yang lain di sana. Dan keluarga itu harus saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling melayani. Anda semua sedang dipersiapkan. Satu waktu nanti kalau waktunya sudah tiba, ya segalanya sudah tiba dan tepat waktunya. He will come. Dia akan datang, dia akan return, dia akan kembali dan akan bawa kita ke sana. Rumah sudah ada. Tempat sudah disediakan. Saudara ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya masuk kategori untuk bertempat tinggal di sana? Saudara, sorga itu hanya bagi mereka yang percaya Yesus, yang hidupnya bertobat, berubah, ya, dan yang paling utama, paling penting adalah nanti saya jelaskan di belakang, ya, to be like Him, menjadi seperti Dia, kayak Yesus. Ya, mirip Yesus, ngampuni, taat,
Bahkan sampai mati loh kayak Yesus. Setia, tunduk, punya hubungan yang intim dengan Bapa, suka memberi, menabur, menolong, melayani, dan lain sebagainya. Jadi tidak sembarangan, katanya Matius 7:21 ya. Bukan setiap orang yang berseru memanggil kepadaku Tuhan, Tuhan, ngeklaim Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan His will, kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa saja sih kehendaknya? Oh, kehendak Tuhan banyak loh. Salah satunya kehendak Tuhan Anda beribadah ya kayak gini. Jangan cuma minggu ini tok datang. Ya, ayo ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Israel memanas loh. Itu sebuah warning loh untuk kita. Mempersiapkan diri mateng-mateng. Saya nggak bilang yang belum married cepat-cepat married, bukan. Atau yang punya anak, udah cepetan. Selak rudal nyasar repot loh. Ya, tidak. Tapi artinya kita mempersiapkan segalanya. Kehendak Tuhan apalagi banyak. Ngampuni, sabar, menolong, persepuluhan. Loh itu kehendak Tuhan. Ya, menabur, ya, melayani dan lain sebagainya. Kita harus membiasakan diri seperti penghuni sorga. Membiasakan diri untuk hidup di sorga. Membiasakan diri hidup seperti Kristus adanya. To be like Him. Saudara, kita ini terbiasa dengan banyak hal yang sebenarnya bisa menyesatkan, bisa membuat kita di jalan yang salah. Kita terbiasa maunya semua serba diskon, serba gratis. Wah, khususnya ibu-ibu ya. Di luar sana, kalau ibu-ibu di sini kayaknya berhikmat semua ya. Ibu-ibu luar sana kalau pasca Natal, Lebaran, wah di mal-mal kan banyak. Ya, saingan 20%, 30%, 50%, sampai seorang ibu bilang, aku nganter dulurku loh dari luar kota. Keliling mal nggak tuku, nggak beli apa-apa. Loh, ketika saya tanya, wes 1 jam lebih keliling, kamu nyari apa? Aku nyari yang diskon 90%. Ya ampun, bangkrut tokoe. Ya, dia bilang, kok nggak ada ya? Paling banter mentok 80%. Bersyukur 80%. Ya, oh biasa ya. Ibu-ibu di luar sana mungkin seperti itu. Kita terbiasa dan membiasakan diri dengan keadaan yang serba gratis. Ya, serba nyaman, serba tenang, serba sehat, serba kaya, bahagia, lancar, jaya, totalnya tanpa masalah. Jadi ketika masalah datang, masalah muncul, kita bersikap yang salah, yang sebaliknya. Kita maunya lepas, bebas. Makanya kita sering doa agar dilepaskan dari masalah, dari pencobaan, dari pergumulan. Itu doa kita nggak salah sih. Karena kita terbiasa hidup dalam kebebasan, ya, free. Ya, ketika ada tekanan ikatan dan berulang-ulang nggak mari-mari masalahnya, itu kayak dikungkung, di penjara. Kita mau keluar secepatnya dari sana. Karena terbiasa, kita membiasakan diri dalam hidup kenyamanan, khususnya untuk daging kita. Ya, kita terbiasa dan membiasakan diri untuk minta kemenangan tanpa memperjuangkannya. Saya heran, ya, bagaimana seorang bisa disebut seorang pemenang kalau dalam pertandingan kompetisi dia nggak mau bertanding, dia nggak mau lomba. Dia mau taunya beres, kasih duit nomor 1 minimal, nomor 2 runner up, selesai semua. Ya, dalam pertempuran peperangan taunya beres, nggak bisa. Membiasakan diri untuk meminta, mengharapkan kemenangan tanpa memperjuangkannya, itu salah. Itu jadi salah. Ya, saya semalam bikin roti. Karena lapar saudara ya, kira-kira jam 8 malam ya, saya bikin roti. Pakai segalanya gitu ya. Jadi ada tiga roti setahu saya. Lalu anak saya yang paling kecil, ya, yang sudah hampir selesai kuliah ini, masuk kamar, bilang, "Pak, rotinya siapa?" "Ya roti orang rumah lah," gitu. "Oh, aku minta 1 ya." "Oh iya boleh." Ya udah, diambil 1. Saya bilang, "Jangan makan lagi loh, ya itu tinggi ininya." "Ya Pak, ya. Udah, besok aku nge-gym kok." "Ya masih gitu ya, tetap hati-hati." "Lah, Papa, kok 3?" Saya bilang ini, "Ya Papa lapar." "Bodoh aja, sama mbak aku. Papa udah umur,
Aku masih muda, masih bisa ngembosi. Ini saya bilang, enggak lah, papa simpan buat besok sih. Nah, lalu saya akhirnya nggak jadi makan. Kepikiran anak ngomong gitu ya. Iya juga ya. Iya juga. Ini apalagi berapa minggu terakhir nih saya naik. Saya ini kalau banyak orang yang dekat saya pasti tahu. Pak Vino pasti banyak masalah ya. Loh kok tahu? Badannya naik. Oh iya benar. Saya ini justru kalau banyak masalah itu banyak makan. Pelampiasannya ke nasi, ikan sayur tak tusuk-tusuk, buka mulut, makan saudara, nambah lagi gitu ya. Nah tadi pagi, saya kan pelayan di sini jam 10, itu masih ada di kamar, saya tutup rotinya, lalu saya balik ke rumah tadi, selesai di sini saya pikir mau istirahat tidur karena mau balik sini jam 5 kan, lalu siang makan apa ya? Saya tanya sama ART ini, Mbak di rumah masak apa? Ya biasa Pak, kan minggu jarang tuh makan di rumah. Jadi saya udah nggak masak. Tapi kalau mau apa ya tak masakin Pak, enggak usah. Bapak ada roti. Ya selalu saya masuk kamar, saya buka tutupnya. Tinggal 2 kan? Ya itu hilang. Ya, ada CCTV di kamar. Saya pikir siapa ini? Saya mau coba tuntut saudara ya, tapi saya tahu, saya sudah bisa menyangka, oh ini anak saya. Ya anak mau ngambil, masa saya marah-marah ngamuk, tak cakari, tak jambai. Ya kan, ya wis lah. Kenapa? Sayang sama anak. Ya demikian kita orang tua kan gitu. Ya jadi anak itu memang spesial di hati kita. Mau dia senakal, sejat apapun, kayak Lukas 15 tuh. Anak bungsu, balik. Diterima, papanya malah lari. Ya, dipeluk, dirangkul, welcome home my son. Ya loh, ya, karena selalu ada ruangan, bukan hanya di home, di rumah, tapi juga di hati orang tua baik papa maupun mama. Kita terbiasa untuk semuanya dilayani. Ya, anak-anak kita, saya sering mikir kayaknya salah saya gini, bersikap kayak gini. Ya anak-anak taunya beres. Saya ini tipikal orang yang kalau bangun tidur semua itu beres. Ya, gorden saya buka sendiri. Ya. Tempat tidur saya rapikan. Nginep di hotel pun gitu. Sampai ada yang itu hotel, waktu kami keluar siang, nanti balik lagi sore, dibilang Pak, kemarin saya mau bersihin kamar Pak. Ya, terus saya lihat kok nggak ditiduri ya. Saya bilang tidur kok. Masa sih Pak? Ya kenapa? Memangnya kamu foto? Enggak sih. Oh ya. Terus karena saya memang biasa gitu. Spraynya jadi saya bikin kayak semula. Saya tipe orang yang kalau ngambil sesuatu pasti balik lagi ke situ. Pasti balik. Ya, kalau ngambil secapek, sengantuk apapun, malas besok aja nggak bisa. Saya akan coba kembalikan sana walaupun dengan resiko ngantuk hilang. Tapi saya lebih suka untuk kembalikan. Kalau anak sekarang kan enggak, ngambil mana, lalu taruh di situ. Lalu nanti, Mbak, mana ini ya gitu loh. Tadi kan di situ, enggak ada, kamu ingat-ingat di mana? Ya aku bawa sini kok enggak ada. Nah saudara ya, jadi saya pikir kayaknya salah ini anak-anak dimanjakan seperti ini. Saya bilang lagi sama mereka, tolonglah begini-begini. Ya, kayak papa saya udah kasih contoh. Tapi ya melakukan lagi. Tapi yang namanya anak, ya cuma bisa narik nafas, bukan sedih ya, cuma ya wes. Anda yang punya anak, tentu mengerti setua apapun anak kita, umurnya ya. Setinggi apapun dia mungkin lebih tinggi posturnya dari kita. Ya, ini our baby, istilah gitu ya, anak kita. Ya anak kita. Saya kalau lihat anak-anak yang cowok, kami 2 anak laki, 2 anak perempuan. Laki itu lebih tinggi dari saya. Tapi setiap kali bahkan sudah jenggotan yang pertama. Saya bilang, wih, ya kok, halo Pak, kenapa Pak? Kayak Nabi Musa ya kamu gitu ya, udah panjang ini, kayak Farisi gitu ya. Ya. Dia bilang ya begitulah ya. Jadi lihat walaupun sudah gitu ya anak tetap anak. Bagi kami ya kecil. Ya istilahnya tak jiwit, tak piting gitu ya. Ya gitulah. Saya kira-kira menduga
Bapa di sorga ke kita kayak gitu. Dia pandang kita adalah anaknya. Makanya dia merancang terbaik. Ya, dia banyak hal sih, dia didik kita supaya nggak manja. Tapi sebagai anak, banyak kali kita malah manja. Minta dilayani, minta dilindungi. Tuhan, mau ke pasar, ya lindungi, jauhkan. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi ada bodyguard, ya Gabriel, Mikael, siapa lagi? Ya, yang LL di belakang saudara ya, muka belakang gitu ya. Kita terbiasa dan membiasakan diri untuk dilayani dan bukannya melayani. Kita terbiasa minta kelepasan, kebebasan, kemenangan, dan tidak minta kekuatan. Anda lihat Yesus Taman Getsemani, ya, dia memang minta kalau bisa cawan ini lalu. Tapi pada akhirnya dia stay there. Dia tetap di sana, struggle dan berhasil menang atas keinginannya sendiri. Dan Anda tahu, malaikat sorga datang dan memberi kekuatan kepadanya. Harusnya kita belajar untuk minta kekuatan, untuk struggle di sana, fight di sana. Seringkali Tuhan itu tidak langsung bertindak nolong kita dengan cara mengubah keadaan atau sikon kita. Tapi justru dia mengubah hati dan pikiran kita ya untuk mengatasi masalah yang ada. Dia tidak membawa kita keluar dari sikon itu seperti saya katakan tadi. Tapi di situ dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi, menggumuli ya dan memenangkannya. Kalau dia tidak bawa Anda keluar dari sana, ada kemungkinan karena dia membiarkan Anda sana menanti untuk dia beri kemenangan di sana. Kalau dia kasih kemenangan setelah di luar, musuh nanti bisa penakut, pengecut. Ya, tapi kalau di sana Anda struggle, perang, fight dan menang, ya, Anda keluar dari medan pertempuran dengan kepala tegak. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Jadi dengan tegap, enggak minder. Enggak kuat, enggak mampu. Ya, ada kekuatan Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Jadi program Tuhan yang pertama dengan dia naik ke sorga adalah program penempatan sedang dia rancang untuk kita semua. Yang kedua, yang terakhir, ayat 3. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke sorga, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua adalah program serumah. Wah, hebatnya Bapak. Di sini Anda bisa lihat his passion, ya, his heart, hatinya, kerinduan terdalamnya. Apa itu? Ngumpul dengan kita. Kumpul dengan kita. Kita yang adalah anak-anaknya, kebanggaannya. Satu waktu nanti akan ke sana serumah dengan dia. Di ruangan-ruangan yang ada. Dia Bapa Sorgawi, orang tua rohani kita. Ya, jadi sebenarnya di sini terjadi yang namanya fathering project ya. Ada proyek pembapaan sejak kita di bumi. Ya, makanya Anda masuk dalam penggembalaan. Di sini di gereja, di rumah Bapa di bumi ini, Anda digembalakan, dipersiapkan, dilatih, ditraining untuk ke rumah Bapa yang sesungguhnya. Itu hatinya, itu visinya, itu passionnya, itu kerinduannya. Karena itu Anda harus membiasakan diri dengannya, serumah dengan dia. Entah di rumah Tuhan kayak gini, dan juga di rumah sendiri. Sehingga saudara sebagai anak dan dia sebagai Bapa, Anda akan mengalami yang namanya sefrekuensi. Connect. Ya. Saya kalau pergi beberapa teman misi, itu kita saling ngerti. Ya, apalagi kalau sudah puluhan tahun. Ya. Jadi kalau misalnya di satu tempat gitu ya, satu hotel, wah udah penuh. Ya, cari tempat lain sudah nggak ada, ya udah. Misalnya perginya ganjil 3 orang ya, atau 5 orang. Oke, 1 kamar atau 2 kamar. Maka kita sudah terbiasa untuk kalau enggak extra bed atau tidur di sofa atau bertiga tidur 2 tempat tidur disatukan. Ya, terakhir saya ke Manado, akhirnya kami milih untuk juga enggak terlalu keluar duit banyak. Ya wes lah cukup.
Kita cuma sehari di sini, satu malam ya udah, ya. Ya ini laki-laki semua, jangan curiga dulu saudara ya, ini bapak-bapak tiga-tiga. Dan bukan bapak-bapak yang aneh-aneh saudara ya. Ya jadi gitu, saya milih yang tidur tengah. Saudara ya, saya kan lebih tinggi dari mereka berdua. Saya pikir, wah salah aku. Mereka tanya, Pak Vino tidur kanan apa kiri? Aku tengah. Saya udah terbiasa untuk ngalah, artinya wis gak apa-apa. Ya saya dimanapun bisa tidur. Ya. Keadaan kayak apapun enggak masalah. Jadi walaupun di tengah itu ketika digabungkan itu kan tempat tidur pasti ada belahannya itu loh. Saya cuma mikir jangan sampai lalu tiba-tiba masuk ke dalam gitu ya bro. Ya tiba-tiba menemukan sudah di dasar lantai antara dua kutub saudara ya. Saya tidur, ternyata tempat tidurnya yang kanan dan kiri kekecilan. Jadi akhirnya saya tidur, wah ini nggak bisa muter ini. Ya, karena nggak sampai sejengkal kanan, nggak sampai sejengkal kiri. Nah saya juga tidur ini, gimana tidurnya? Lihat ke atas, mereka masih enak, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Lah saya noleh ke atas terus. Sudah gitu kalau saya ke kanan kan lalu mukanya di sini, itu nggak sampai sejengkal. Semburannya itu loh. Ya, lalu yang kiri semburatnya saudara ya. Aduh, pusing saya. Akhirnya udahlah wes tak turun aja lah. Saya agak ke bawah. Ya, masalahnya ke bawah. Ya, ternyata di tengah malam itu terjadi saudara ya. Angin boyu saudara ya. Waduh, wah ini ya Tuhan. Boya aku udah tidur lelap dulu baru anginnya keluar kayak jadi nggak kroso dan nggak kecium dan nggak sadar gitu kan. Tapi ini waduh akhirnya lunggu aja wes. Ya doa penyembahan, kesel aku ngantuk, 1 jam lebih tidur Ya akhirnya saya coba tidur di kaki. Nah karena tidur di kaki, ya lumayan panjang sih tempat tidurnya. Jadi saya tidur di kaki mereka melintang gitu ya. Jadi saya kesenggol. Nah mereka bangun, loh Pak Vino kok gitu. Nah, jadi nggak enak karena mereka kebangun. Cuma saya bilang nggak masalah. Saya milih tidur sini, wah nggak enak. Akhirnya saudara kami tidur melintang. Nah itu lebih aman, gitu ya. Jadi agak lebih lebar, ya bisa cukup semua. Walaupun kaki saya gantung, ya. Saya pikir jangan sampai bengkak besok paginya, ya. Kalau kita seruangan serumah itu yang connect, yang sudah saling kenal itu enak, ya. Pernah satu waktu saya sekamar dengan seorang yang itu tengah malam saya kaget, kenapa nih teman yang satu ini lampu kan gelap di kegelapan yang ada saya coba melihat. Ngapain? Lagi olahraga. Saya pikir ngapain tengah malam. Gitu ya, udah. Dia mungkin lihat saya agak ngintip di kegelapan. Saya pura-pura tutup mata. Semoga dia nggak lihat ya. Tiba-tiba kamar mandi. Puang. Bunyi. Aduh rame sekali. Keluar, buka tasnya, cari obat rupanya. Dikresek yang berisiknya minta ampun. Cek. Nggak nemu. Klik, lampu murup. Loh, saudara ya. Yang tadinya sudah itu, waduh iki. Saya kalau udah terganggu sulit tidurnya. Ya, aduh. Tapi ya gimana lagi. Tapi kalau orang yang sudah saling tahu, saling ngerti. Mereka biasanya sudah persiapkan segalanya gitu supaya nggak repot kalau mau cari obatnya. Biasanya kalau malam maklum faktor U ya, bukan umur usia, umek saudara ya. Karena umek itu kan butuh ekstra itu aja lah mungkin untuk vitamin dan lain sebagainya. Kalau connect kita saling kenal dekat itu enak. Nah demikian kita dengan Tuhan harus membiasakan diri yang sama, hal yang sama. Dari membiasakan diri dan jadi terbiasa, naik ke level melatih diri dan jadi terlatih. Lalu naik lagi ke level lebih tinggi, melatih terus menerus sampai terbentuk. Terbiasa, terlatih, terbentuk. Penyabar, ya, pemberi, ya, apalagi, ya murah hati. Jadi orang akan nilai dan lihat, oh Pak Yohanes Gunawan, oh orang yang ini ya, yang sabar itu loh.
Oh Pak Vino itu ya orangnya yang ya selalu seneng gitu ya. Ada itu yang makanya banyak kalau banyak masalah ya. Iya, oh ya. Jadi orang langsung ngerti, oh tipe orangnya seperti ini. Ya, penyabar, murah hati, mengasihi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita nanti satu rumah, Tuhan inginkan untuk ke sana, kita liwat proses dulu. Saya pernah sharing nggak salah di sini. Ada 2 proses yang harus kita lalui. Pertama, proses untuk menjadi serupa. Ya, karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka ketika kita percaya Yesus, maka kita dikembalikan kepada gambar semula. Back to his image. Karena kita dicipta dalam imago Dei-nya, dalam keserupaan dengannya. Jadi proses keserupaan dia kerjakan di dalam kita untuk seperti dengan dia. Ya, kayak dia, kayak Yesus. Kedua, proses menjadi sempurna. Kalau tadi back to his image, kedua to be like him. Ya, menjadi seperti dia. Dalam semua hal, sehingga kita menjadi sempurna seperti yang dia inginkan. Nah, ini adalah his wisdom. Kebijaksanaannya, hikmatnya bagi kita untuk kita harus jalani dan lalui. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat di sana, sedangkan di bumi, lewat Roh Kudusnya, dia bekerja membentuk kita jadi serupa dengan dia dan menyempurnakan kita agar kita ready. Ketika sangkakala berbunyi, kita harpazo, kita rapture, kita diangkat ke sana, berjumpa dengan dia, hidup kekal selama-lamanya. Saya berdoa agar setiap jemaat di sini bukan cuma nanti Anda ada di gedung gereja yang baru nanti di Gading Pantai, tapi satu waktu nanti kita akan ketemu di sorga. Itu rumah kita yang sesungguhnya. Di sini lembah air mata, di sana adalah lembah sukacita, ya, yang mana tidak ada penderitaan. Semua sudah lenyap, sudah hilang. Rindukan itu. Kenapa saya pelajari sejarah gereja? Kenapa banyak orang Kristen mati syahid atau jadi martir? Lebih banyak dari kepercayaan yang lain. Ternyata adalah mereka bersedia untuk dimatikan, dibunuh, dibantai. Karena mereka sadar, loh tujuan kita hidup bukan di sini kok. Di sini paling banter 70-80 tahun. Wes mari. Tujuan kita ke sana tuh. Sorga yang mulia. Yang istilah lagu di belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru. Apa? Sana ku tuju. Ya, kita ke sana bukan di sini. Ini sementara loh. Ya, Anda lihat tuh Jepang indah, Hokkaido indah. Ya, Anda lihat Swiss indah. Ya, Hawaii Honolulu dengan hula-hulanya. Wah, indah. Anda lihat, wah, Bukit Bintang, Alor dan Duranya, wah indah. Ya, Orchard Road, wah indah. Ya, oh Malang Batu. Ya, apa sih yang di Bogor apa sih? Puncak. Wah, indah pemandangannya. Belum apa-apa dengan sorga. Kita sedang arah ke sana. Jalani hidup dengan bijaksana, jalani hidup dengan berhikmat, agar kita bisa tiba di tempat tujuan. Mungkin arahnya sama, jalannya sama, cuma gaya caranya kita ini semua beda-beda. Ya, tapi tujuan kita ke sana. Harus ketemu di sana. Saya berdoa satu waktu nanti kita nyembah nyanyi lagi kayak gini ya. Di rumah Bapak kita di sorga. Saya ngomong gini jangan, Pak Vino kayaknya mintanya mati ya. Enggak loh ya, jangan negatif thinking dulu. Loh Pak belum siap loh. Ya oke lah, siap apa enggak harus siap. Intinya gitu saudara ya. Jadi satu waktu nanti rumah kita sudah Tuhan sediakan, kita akan ke sana. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan menyertai Anda, Tuhan memberkati Anda sampai berjumpa di seberang. Ya, kalau nanti kita nggak ketemu lagi di sini, mungkin nanti kita ketemu di Gading Pantai. Ya, mungkin kita ketemu enggak tahu di mana, di mall juga bisa gitu ya. Atau satu waktu kita ketemu di sorga.
Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.